perbuatan. Itu ajaran demamolog itu. Masa boleh diperkosa karena nggak percaya Yesus? Waduh, parah ini. Iyalah, persoalannya di sini, Pak. Iya, kalau dari keyakinan Bapak, sekalipun tidak percaya Allah dan tidak percaya pada Nabi, karena dia melakukan perbuatan baik, dia menurut Bapak itu selamat. Tidak perlu mengenal Allah, tidak perlu mengenal Nabi. Nggak ada karena itu. melakukan perbuatan baik, maka dia selamat. Kami tidak, Pak. Jordan nggak ada sama sekali, Bang Jordan. Jangan gunakan asumsi liar. Itu makanya yang saya katakan di situ adalah iman yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Iya, makanya justru saya tanya iman saudara. Anda percaya kepada Yesus, Anda perkosa orang, orang meninggal karena Anda perkosa dan aniaya. Upah Anda apa kemudian setelah itu? Setelah percaya Yesus? Surga? Sekalipun percaya, kalau tidak ada pertobatan, percuma, Pak. Ya kalau dia minta ampun, kalau dia minta ampun, oke, dosanya diampuni, oke, dosanya diampuni. Terus korban yang diperkosa tadi gimana? Ya, kita lihat. Saya sudah katakan tadi, kalau dia percaya Yesus, dia akan selamat. Kasih dong uang pesangonnya, kasih uang ganti rugi, kasih uang ganti ruginya. Aduh, parah ini ajaran. Mau kasih uang ganti rugi, lu masuk penjara lagi. Gini, Pak, maksudnya coba sampaikan dulu. Kalau saya sudah Sebentar dulu, Pak Jordan. Kalau sebentar. disambung lah, gimana kita? Saya jadi bingung mau apa perkataan saya ini didengar ketika ada sementara saya bersuara, kemudian ada juga suara masuk, saya jadi bingung ini. Apa sih maksudnya ini? Mau dibelain sama Bang Lugat. Mau dibelain. Bang Lugat apa Bang Lugat? Mau dibelain, ya silakan coba. Iya begini ya, sebentar gantian ya. Iya gantian tadi begini. Benar Begini ya. Konsepnya tadi, menurut konsep Iya, itu Muhammad kan sudah meninggal. Paulus sama Yesus. Sebentar. Muhammad kan sudah. Kenapa? Sebentar. Jadi kan kita yang perlu kita dengarkan di sini kan orang tentang konsep ketuhanan dari Paulus sama Yesus. Jangan lari kemana-mana dulu ya. Belum selesai lu kan. apa pertanyaan? Pertanyaannya apa? Konsep ketuhanan Paulus. Pertanyaanmu apa tadi? Konsep ketuhanan Paulus versus Yesus. Itu Oke. Yesus ini kan Yesus ini semua para nabi, ya betul. Semua para nabi menunggu Mesias. Mesias iya ingin menjadi manusia. Kenapa? Bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Di dalam perjanjian lama selalu Tuhan bernubuat bahwa dia akan menjadi raja di Yerusalem. Kalau dia menjadi raja di Yerusalem, satu-satunya cara adalah dari manusia. Nggak mungkin dia jadi Tuhan, nggak kelihatan. Oh itu Tuhan di Yerusalem raja. Mana dia? Oh dia nggak kelihatan emang. Itu namanya orang gila. Kita tidak bermain halusinasi di sini. Kita bermain dengan kenyataan bahwa Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ya, Yesus pernah jadi raja. Sebentar dulu, satu topik dulu. Jangan lompat. Jangan loncat-loncat dulu, ketakutan banget sih, belum juga diapa-apain udah ketakutan. Dengerin dulu satu-satu, ya. Tuhan sudah berjanji ingin menjadi raja di Yehuda. Yehuda itu manusia loh. Kalau dia ingin menjadi raja di Yehuda, berarti dia harus jadi manusia. Kita jangan maunya didikte. Oh Tuhan jadi manusia, nggak begitu cara Tuhan kerja. Kita lihat nubuatan Tuhan bahwa dia berjanji
dia akan menjadi raja di tengah-tengah Yehuda. Gimana caranya? Ya kalau dia menjadi raja di Yehuda, otomatis dia jadi manusia. Makanya Mesias itu adalah janji Tuhan bahwa dia akan jadi manusia. Nah, makanya Yesus pada waktu dia hidup, dia berbicara kepada sebentar dulu, jangan ini dongeng ketakutan. ini bang. Jadi waktu Yesus hidup, Di mana dalilnya Tuhan berjanji mau Sebentar jadi manusia? dulu. Di mana? Luga, Pak Luga, itu yang saya heran. Baru beberapa kata yang keluar dalam menjawab, kenapa mereka sudah kejang-kejang? Karena dongeng yang keluar dari mulut kalian sementara alat yang kami gunakan, sebentar di dulu, sini saya akal. belum bicara. Masa kami harus diam mendengarkan dongeng sementara waktu Ya kami akal juga berharga? nggak mujizat, jatuhnya tampak. Tuhan Akal-akal berjanji nggak ada akan mujizat menjadi juga nggak ada manusia. Itu gunanya, dongeng. makanya. Makanya saya minta Sebentar. dalil. Sebentar Juma. Kalau di gereja mungkin bisa. Iya, makanya kan saya bilang begini, Alkitab itu sebentar. Kan saya bilang, Yesus itu dia berbicara, dia cuma dia tidak cukup cuma bicara, tapi dia bikin mujizat untuk mendukung omongannya dia. Nah, semua yang keluar dari mulut Yesus pelajari. Nah, sekarang yang kau dengarkan adalah Muhammad. Muhammad aja meninggal. Ngapain kau dengar dia? Yang perlu kau dengerin tuh Yesus. Apa kata Yesus? Kenapa emang Ya. kalau meninggal, Bang? Kenapa Aku kalau adalah meninggal? firman. Kenapa Aku kalau adalah meninggal? Mesias. Kalau seorang nabi meninggal, kenapa emang Kalau bakal dia- jadi nabi gitu? Sekarang saya tanya. Kalau nabi meninggal, Oke, saya apakah jawab. itu bakal Saya jadi jawab. nabi? Kenapa kita tidak? Kalian semua mengaku Saya anak-anak kasih tahu Tuhan. alasannya. Dengar. Kalau ada yang meninggal. Rasulullah Muhammad Sebentar SAW, dulu. dengarkan. Rasulullah Muhammad SAW anak manusia meninggal wajar. Kalian mengaku anak-anak Theos, meninggal juga nya kalian. Apaan sih ini? Dilahirkan sama manusia. Udah belum? Sama manusia, aduh. Rasulullah meninggal wajar manusia. Tuhanmu yang kalian persembahkan ke Dewa Molok mati juga nya dia. Apa kerennya rupanya? Ayo. Oke, sekarang gantian saya bicara. Oh, Bisa nggak silakan. gantian bicaranya supaya adil? Nah, gini. Ya lu guys. Sebenarnya Muhammad meninggal itu wajar. Tapi kalau kita lebih mendengarkan Muhammad daripada Yesus yang turun dari sorga, yang bangkit dari antara orang mati, boleh-boleh aja Muhammad meninggal, itu nggak ada masalah. Yang jadi salah adalah jangan kau lebih mendengarkan Muhammad, karena Yesus sendiri bangkit dan naik ke sorga, turun dari sorga lagi ke sorga, itu yang perlu didengerin. Jangan kau dengar Muhammad. Ada yang lebih penting untuk didengarkan. Nah, coba mana perkataan Nah, Yesus? apa katanya? Dengar. Mana perkataan Yesus Bang Luga yang bisa kudengarkan? Mana perkataan Yesus yang bisa kudengarkan Oke. bahwa dia Oke. tidak disembah? Mana? Oke, sebentar dulu. Jangan langsung lompat begini. Sebentar dulu. Yesus kan, Sampai kiamat tidak akan ada. iya, semua itu buktikan. ada ayat tetap. Nggak ada. Dengerin dulu. Kan saya bilang. Udah aku bilang sebentar kita dulu, kita ini orang kita diseret ketakutan banget. hayal kalau sama Bang. Iya Pak Luga, saya heran. Bukan nanya, Yesus itu bukan halusinasi. Dengerin. Yesus itu membuat mujizat bukan di dalam halusinasi, bukan di dalam mimpinya. Iya. Yesus membuat mujizat disaksikan Oke. banyak orang. Mujizatnya itu Nah, untuk dengarkan Bang Luga. Mujizatnya itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan? Membuktikan dirinya Tuhan. Ya, Karena nenek Yesus kita. berkata, Makanya belajar Bang Luga. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, mujizat-mujizat, tanda-tanda kekuatan yang aku lakukan, semua itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. betul. Betul. Berarti mujizat dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan utusan Dewa Molok. Oke. Dengan kuasa apa Yesus melakukan mujizat? Dengan kuasa apa Yesus melakukan mujizat? Coba jawab.
dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhannya kepada dirinya. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Salah. Roh Kudus yang baca. Anda katakan kemarin Roh Kudus itu lebih besar dari Saya bacakan Bang Luga. Bang Luga, saya bacakan sama-sama kita baca. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang kukatakan adalah Yesus. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ayo. Rupanya ini udah minta bantuan tulisannya Lukas nih kayak ini. Ngeri nih ya. Udah minta bantuan Lukas. Kitabmu sendiri yang mengatakan. Enggak Bang, Iya, kalau dia sekarang udah minta bantuan Lukas ya. Kisah Rasul kan tulisan Lukas. kalau di Al-Quran, Anda Lukas nih ya. Ngeri. kalau di Al-Quran, apakah Anda mau percaya? Ayo, kalau di Al-Quran diterangkan begini tentang sosok yang datang kepada Bani Israel. In huwa illa abdun al-amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan kepada Bani Israel. Selesai. Anda percaya dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Karena Anda tidak percaya Al-Quran, maka saya menggunakan catatan Lukas. Anda nggak percaya juga? Ke laut aja. Saya jawab. Kasih waktu saya untuk menjawab. Silakan. Kasih waktu saya untuk jawab. Tenang Bang Juma, tenang. Jadi gini, Yesus itu datang ke dalam dunia, lalu dia berkata bahwa aku membuat mujizat-mujizat. Aku juga mengusir setan, dibangkitkan dari roh mati. Itu adalah dibangkit oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi kita nggak boleh menghilangkan ucapan Yesus yang ini. Kita hilangin ini bisa bisa hilang. Apa tuh? Nah, makanya jangan kita hilangkan ucapan Yesus. Kita perhatikan baik-baik. Oleh siapa? Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Bukan. Oleh Kudus. Bukan. Roh Kudus. Salah. Udah istirahatlah. Udah malam. Tidurlah istirahat, kasihan nanti ratapu. Itu yang Udah kalah ya Bang ya. Apa pula kalah? Katakan Roh Kudus lebih besar dari Udah kalah ya. mukjizat. Kisah Para Rasul. Bukan Roh Kudus lebih besar dari Bapa. Ucap. Siapa yang bilang Roh Kudus? Tidak ada kata Roh Kudus lebih besar dari Bapa. Buktikan Yesus Tidak inilah. ada yang bilang lu membohongin orang lu. Yesus inilah. Suaramu sekarang nggak kedengeran. Betulin dulu mic-mu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Suaramu, boy. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Lukas. Kisah Para Rasul nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Theos, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Gimana tuh? Bukan Roh Kudus tapi Theos yang membangkitkan Yesus. Sekarang kayaknya di rumah ini udah mulai dekat ya masih Lukas nih. Kayaknya udah mulai ada kolaborasi nih akhir-akhir ini. Kayaknya dia minta dukungan Lukas nih kayaknya. Kalau saya gunakan Al-Quran, Anda tidak akan percaya. Dengarkan. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atu hayya. Pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Al-Quran menjelaskan itu kok. Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan oleh Allah. Kisah Para Rasul juga menjelaskan Yesus yang kau tuhankan itu dibangkitkan oleh Allah. Selesai. Anda tidak percaya Quran, aku kasih dalil Bible. Anda tidak percaya Bible juga, ke laut aja. Hidup sama ubur-ubur. Oke. Ayo, Bang. Ini lama-lama udah pada gila nih gue lihat nih. Aduh, udah Pak. Jadi gini ya, saya jelaskan baik-baik ya. Jadi gini, Bapak itu mengutus Roh Kudus untuk melakukan mujizat-mujizat di dalam diri Yesus. Jadi yang membangkitkan orang mati, yang mengusir setan. Di Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan inilah Yesus dari Nazaret yang dimana Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus
untuk melepaskan semua yang dikuasai iblis. Kisah Rasul 10 ayat 39-38. Jadi yang melakukan mujizat-mujizat di dalam diri Yesus itu adalah Roh Kudus. Nah pertanyaannya, Roh Kudus ini mendapat kuasa dari siapa? Roh Kudus tidak mendapat kuasa dari siapa-siapa, termasuk dari Bapa. Roh Kudus itu memproduksi kuasa sendiri di dalam dirinya. Salah Bang Luga, Anda kurang belajar. Anda kurang belajar, Bang. Di dalam Yohanes di dalam Yohanes 16 nomor 13 jelas sekali dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu atau Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya Roh Kudus tidak ada daya dan upaya selain daripada kekuatan yang diterima dari Tuhan. Gitu, Bang. Bang Juma udah pinter. Bang Juma udah pinter loh. Tahu loh dia. Apa? Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, ya. Bang. Roh Kudus. Betul, saya setuju sekali itu. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan, dia Office boy. Bang Juma. Pesuruh dia. Belajar lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Office boy kok dianggap Tuhan, gimana sih Anda? Bang Zuma, izin saya balik pertanyaan teman Kristen tadi. Iya, Siapa yang mengutus Rasulullah itu, siapa yang menjadikan Rasulullah Muhammad itu menjadi Rasul? Ya. Jadi, oke, kita ambil dari surah As-Saff di ayat ke-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Tawrah مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Jadi kami umat Islam percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah, penyampai yang diberikan wahyu kepada Allah, dan dia menyampaikan hal ini kepada Bani Israel, dan saya yakin ini adalah wahyu yang disebutkan itu adalah Injil itu sendiri. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi kami mengimani bahwasanya Oke ya. Oke. Sudah ya? Oke. Kembali lagi ke yang tadi ya, Bang Juma. Ya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Rasulullah SAW ditulis sebagai penyihir itu ada di surah Al-An'am ayat ke-7. Sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Ini lagi bahas yang maha rasa ini, bukan bahas manusia ini. Ini yang kita bahas yang ngeri-ngeri. Ya. Yang pencinta yang kita bahas. Kita nggak perlu bahas manusia. Lagi Bang, ya. Saya mau menjawab ini Bang. Sebentar Bang. Surah Al-An'am. Iya, jadi yang perlu dibahas ini adalah pencipta. Nanti aja lah dulu itu. Surat Hud ayat ke-7. Surat Hud ayat ke-7, Al-Haqqah ayat ke-42, dan surah Al-Mudaththir ayat 24. Silakan data-datanya dicek teman-teman. Oke. Saya jawab siapa yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Saya jawab Bang Juma dulu. Gini Bang Juma, masih dengar nggak? Jangan ketiduran. Ini momen-momen penting ini. Jadi gini ya. Jawab. Dunia Bang Juma datang lagi Jakarta tempat kita. Jadi gini. Jadi Bapak memang memerintah Roh Kudus, betul. Bapak memerintah Roh Kudus karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak berkata-kata dari diri. Sebentar dulu, betul. Bapak juga memerintah Yesus. Bapak juga memerintah Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, tapi melainkan kehendak Bapak. Tapi ada satu kelebihan Roh Kudus yang tidak dimiliki oleh Bapa, yaitu bahwa Roh Kudus memproduksi kuasanya sendiri di dalam dirinya.
Jadi Bapa ini justru memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Bapa tidak punya kuasa apa-apa. Dia memakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Dan kuasa yang ada sama Roh Kudus itu bersumber dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus ini adalah pabrik kuasa. Dia yang memproduksi kuasa itu di dalam dirinya. Sementara Bapa dan Yesus tidak memiliki kuasa. Bapa hanya sebagai leader. Leader itu pemimpin. Apa? Tetapi dia bisu. Kita perhatikan kisah 1 ayat, bukan bisu, kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Kenapa orang bisa baru menerima kuasa jika Roh Kudus turun? Karena kuasa itu berasal dari Roh Kudus, bukan dari Bapa. Bapa menyuruh Roh Kudus, betul. Bapa betul, saya setuju. Roh Kudus tunduk kepada Bapa, betul. Dan memang Bapa lebih tinggi dari Roh Kudus. Tetapi ada tapinya. Nah, ini dia. Jangan sebentar dulu. Jangan dihilangkan dulu. Kuasa yang dimiliki oleh Roh Kudus adalah kuasa yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari apa. Yesus memiliki kuasa Kudus. Bapa mengusir setan juga pakai kuasa Roh Kudus. Nah, makanya jangan bilang Roh Kudus itu ciptaan, karena Roh Kudus itu adalah kuasa yang dipakai oleh Bapa menjadikan langit dan bumi. Makanya Kejadian 1 ayat 2, roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Dia sedang menjadikan langit dan bumi, yaitu Roh Kudus. Dah, keok, mareok, keok lah. Siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus, Bang? Roh Bapa. Kudus? Bukan Roh Kudus. Bapa. Nah, Yesus itu mengaku bahwa dia diberi kuasa oleh dia yang telah mengutus dirinya. Di mana tuh? Ya, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus sebentar. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, bukan dia ujuk-ujuk memberi kuasa, bukan seperti itu. Tapi dia memberikan Roh Kudus kepada Yesus karena sumber kuasa itu di dalam Roh Kudus, bukan di dalam diri Bapa. Iya. Jadi Roh Kudus itu pabriknya kuasa. Roh Kudus ini sumbernya dari mana? Ayo. Roh Kudus itu memang dia tadinya menyatu dengan Bapa. Betul, dia menyatu dengan Bapa. Roh Kudus itu kan keluar kan. Tapi Mana Roh ada Kudus menyatu? ini dialah hasil kuasa di dalam ketuhanan. Apa? Mana ada dia Roh Kudus menyatu dengan Bapa? Di mana tertulis itu? Mulai ngawur juga ini orang. Makin lama makin parah juga ini Abang Uga ini. Di mana tertulis? Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Ada ayatnya Yohanes pasal 15. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, keluar dari mulut Bapa. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Makanya roh Bapa itu nakal. Dia memang diutus, tapi utusan ini beda. Utusan ini adalah pencipta kuasanya sendiri. Dia tidak minta kuasa dari Bapa. Makanya Bapa pun tidak bisa menjadi. Sekarang gue tanya sama kamu ya, menurut Alkitab, bisa nggak Bapa menjadikan langit dan bumi tanpa Roh Kudus? Bisa nggak? Lah, bisa nggak? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan Roh Kudus. Salah. Yang menjadikan langit dan bumi itu adalah Roh Kudus. Di mana tertulis Roh Kudus menciptakan langit dan bumi, di mana? Oke. Yesus berkata ya. Perhatikan ucapan Yesus ya. Yesus berkata, iya, aku membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah. Salah. Yesus sendiri mengakui bahwa dia membuat mujizat oleh karena Roh Allah, bukan karena Bapa. Bapa memang menyuruh dia, tapi mujizat itu dilakukan oleh Allah. Nah, kuasa yang dilakukan oleh Yesus, kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Tadi sudah saya tunjukkan Matius 12 dalilnya. ayat 28, Roma 8 ayat 11, Kisah 8, Kisah ayat 13. Coba Anda baca lagi. Coba, ini udah keok nih. Kisah Rasul 2 nomor 38